wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar kali ini. Dan sebelum kita belajar, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa ya. Dan yang akan berdoa, yang bikin doa, lalu minta salah satu siswa untuk belajar ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Semoga dengan apa yang menjadi harapan kita pada hari ini berjalan sesuai apa yang menjadi keinginan kita ya. Dan untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita sebagai warga negara Republik Indonesia, mari kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Tanah airku mengandung pada darahku.
ada yang tidak hadir? Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita belajar seperti biasa Pak Guru ingin mengecek kesiapan kalian ya. Mulai dari kerapian baju, perhatikan bajunya dulu. Perhatikan baju, rambut juga dirapikan besok ya. Rambut, nah kan. Juga kebersihan setelah coba kalian perhatikan di bawah kolong meja. Bang, kolong kursi apa ada sampah? Ada. Kalau ada sampah dipungut dan dibuang di tempat apa tujuannya? Tujuannya agar kegiatan belajar mengajar kita kelihatan rapi, bersih. Lalu satu pertanyaan dari Pak Guru ya. Pak Guru ingin menanyakan, siapa yang masih ingat materi pembelajaran kita sebelumnya? Aktivitas kehidupan masyarakat masa lalu, contohnya membangun candi. Contohnya membangun candi. Tepuk tangan. Itu materi kita sebelumnya, yaitu aktivitas masyarakat masa lalu. Salah satu contoh membangun candi. Dan materi kita pada hari ini yaitu tentang kegiatan ekonomi. Dan kegiatan ekonomi ini memiliki berbagai tujuannya. Ataupun tujuannya pertama adalah agar anak didik mampu memahami apa itu kegiatan ekonomi. Yang kedua, agar kalian mampu mengidentifikasi tentang kegiatan ekonomi. Yang ketiga, di poin ini agar kalian mampu menjelaskan bagaimana itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan ada beberapa manfaat terkait materi ini ya. Manfaatnya adalah agar kalian paham apa sih kegiatan produksi ini, apa sih itu distribusi, bagaimana cara kerjanya tentang kegiatan konsumsi. Itu manfaatnya. Satu pertanyaan dari Pak Guru ya. Pertanyaan ini, apa saja kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kalian? Yang ini dulu. Nelayan ya? Nelayan. Menanam jagung. Yang lain lagi? Ya. Menanam bawang. Menanam bawang. Ya. Menanam padi. Menanam padi. Itu di sektor, kalau jagung, menanam jagung di sektor pertanian ya. Nelayan di sektor perikanan ya. Apakah kalian siap untuk belajar? Siap gak? Sebelum belajar kita speaking kalian. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sekali lagi ya. Tapi yang lebih semangat lagi. Tepuk 3, tepuk 5. Oke. Baiklah. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan inti ya. Dan kegiatan inti kita ini Guru akan menayangkan video pembelajaran tentang
materi tentang kegiatan ekonomi. Pada materi sebelumnya, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Itu artinya, setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan akan selalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia akan bekerja atau menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Lalu, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Aktivitas dalam kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Lalu, apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Contohnya, seorang penjahit merubah bahan kain menjadi baju. Contoh lainnya, seorang petani menanam sayur untuk menghasilkan sayuran yang segar. Dari kedua contoh tersebut, dapat kita katakan bahwa penjahit dan petani adalah produsen. Produsen itu sendiri adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, apa itu kegiatan distribusi? Barang-barang hasil produksi kemudian akan disalurkan ke pasar atau ke toko-toko untuk dijual kepada konsumen. Nah, kegiatan inilah yang disebut dengan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan distribusi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan distributor. Kemudian, apa itu kegiatan konsumsi? Barang-barang yang dijual di toko kemudian dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Kegiatan inilah yang disebut dengan konsumsi. Jadi, konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Dan pihak yang melakukan kegiatan konsumsi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan konsumen. Terima kasih sudah. Nah, itulah video pembelajaran tentang kegiatan ekonomi yang meliputi 3 komponen. Yang pertama kegiatan apa saja? Yang pertama tadi produksi, distribusi, dan konsumsi. Tadi videonya sudah kita tayangkan dan kita saksikan ya. Sekarang Pak Guru akan menayangkan video tentang lagu ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi ya.
kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan sekarang Pak Guru membuatkan kalian menampilkan gambar tentang kegiatan manusia ya. Coba kalian amati gambar di depan. Nah, pada gambar pertama ini kegiatan apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Orang sedang membuat batu bata. Orang sedang membuat batu bata, itu disebut dengan kegiatan Produksi. produksi. Tepuk tangan. Selanjutnya gambar kedua. Pada gambar ini apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Mengangkut batu bata. Mengangkut batu bata disebut dengan kegiatan distribusi. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya di gambar ketiga. Apa yang sedang dilakukan oleh orang di depan? Sedang membuat rumah. Sedang membuat rumah. Ini disebut dengan kegiatan konsumsi. Jadi tadi yang pertama kegiatan produksi, yaitu kegiatan yang membuat atau menghasilkan barang dan jasa ya. Sedangkan yang kedua adalah kegiatan distribusi, yaitu menyalurkan barang dan jasa dari proses ke konsumen. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang. Dan sekarang Pak Guru akan membagikan kelompok ya minimal 4 sampai 5 orang yang pilih kegiatan produksi. Mana yang pilih kegiatan produksi? Angkat tangan ayo. Yang pilih kegiatan produksi coba angkat tangan. Oke, yang pilih kegiatan produksi disebut dengan kelompok 1. Yang pilih kegiatan distribusi, oke, ini disebut dengan kelompok 2 ya. Yang pilih kegiatan konsumsi disebut dengan kelompok 3. Silakan posisikan kursi dan meja kalian ya sesuai dengan kelompok kegiatan yang kalian pilih. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan lembar kerja kalian ya, atau dengan LKPD, dan Bapak memberikan waktu 10 menit kalian isikan lembar kerja masing-masing. Jangan lupa menulis nama kelompok sesuai dengan kelompok kegiatan ekonomi yang dipilih dan kelas. Boleh kalian mencari jawaban melalui menggunakan buku referensi buku IPS terpadu atau menggunakan media Google dan YouTube dengan menggunakan HP ya. Dan ingat, perlu kalian ingat hasil diskusi kalian akan kalian presentasikan di depan kelas.
Kalau ada yang ingin ditanyakan, angkat tangan dan ditanyakan ke Ibu aja ya. Ya, silakan. Jangan lupa tulis nama kelompok sesuai dengan kelompok kegiatan ekonomi yang kalian pilih masing-masing kelompok. Dan juga kelas, jangan lupa ya. Lembaran kerja kalian itu bukan pertama, pilihlah salah satu dari 3 jenis kegiatan ekonomi ya. Kalian pilih salah satu saja di antara 3 kegiatan ekonomi tadi. Pada nomor 2, yaitu kalian untuk buatlah deskripsi, membuat deskripsi tentang jenis kegiatan ekonomi yang telah kalian pilih. Tadi kelompok 1 pilih kegiatan ekonomi apa, kelompok 2 pilih kegiatan ekonomi apa, kelompok 3 pilih kegiatan ekonomi apa. Itu ya sesuai dengan kegiatan ekonomi yang kalian pilih.
Produksi gimana? Sudah. Kelompok lain? Baik, masih semangat? Semangat gak? Baik. Sebelum melakukan presentasi hasil diskusi kelompok kalian, Pak Guru ini mengajak kalian untuk breaking lagi ya. Perhatikan, tepuk fokus. Baik. Oke. Sekarang kita masuk pada presentasi yang akan melakukan presentasi pertama, yaitu kelompok. Ayo, kelompok mana yang akan melakukan presentasi pertama? Kelompok produksi ya. Oke, silakan masuk. Sebelum presentasi jangan lupa memperkenalkan, sebut nama kelompok dan nama anggota kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari ketua kelompok kegiatan produksi ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dan teman saya Kristiani. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah serangkaian aktivitas untuk menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai guna bagi konsumen. Kegiatan mencakup pengolahan berbagai sumber daya menjadi produk yang siap dipasarkan dan dikonsumsi bagi masyarakat. Dua, kegiatan produksi memenuhi kebutuhan manusia. Produksi menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kelangsungan dan meningkatkan kualitas hidup. Dua, mendapatkan keuntungan. Produsen berusaha untuk menghasilkan produk yang menguntungkan secara ekonomi. Meningkatkan pendapatan negara. Yang meningkatkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara. Menciptakan lapangan kerja. Kegiatan produksi membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Tiga, jenis-jenis bahan baku menjadi produk fisik seperti pakaian, makanan, kendaraan, dan lain-lain. Produksi jasa memberikan layanan atau keahlian tanpa mengubah bentuk fisik seperti pendidikan, konsultasi, perawatan kesehatan, dan lain-lain. 4. Contoh produksi: industri makanan, pabrik mie instan, pabrik roti, restoran. Industri tekstil, pabrik pakaian, pabrik pertanian menanam padi, peternak sapi, pertambangan menambang minyak, menambang batu bara. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Mengapa kegiatan produksi itu penting untuk kita?
Kegiatan produksi itu penting karena menyediakan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ada yang ingin bertanya lagi? Apa sajakah yang dilakukan oleh produsen dan berikan contohnya? Yang dilakukan oleh produsen adalah menghasilkan barang, contohnya petani mengolah sawah sehingga menghasilkan padi, jagung, sayuran, bawang, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok produksi. Selanjutnya yang akan melakukan presentasi kelompok distribusi ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok distribusi akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan perkenalkan nama saya Sasmita dan di samping saya Irfan Fadila, Kaila Azhara Rabiatul Satu, pengertian distribusi. Kegiatan distribusi adalah proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Ini adalah salah satu dari 3 kegiatan ekonomi utama. Selain produksi dan konsumsi, distribusi memastikan produk sampai ke tangan konsumen dengan efektif dan efisien. 2. Tujuan distribusi menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, mempercepat sampainya produk ke tangan konsumen, mencapai pemerataan distribusi produk ke berbagai wilayah, menjaga kesinambungan ketersediaan produk. 3. Jenis-jenis distribusi. Distribusi langsung. Produsen menjual langsung kepada konsumen tanpa perantara. Contoh, penjual makanan langsung menjual dagangnya ke pembeli. Distribusi tidak langsung. Produsen menggunakan perantara distributor, agen, pengecer untuk menjual produk. Contoh, produk dijual melalui supermarket atau toko online. Distribusi semi langsung. Produsen menggunakan perantara yang masih bagian dari perusahaan mereka. Contoh kegiatan distribusi: penjualan produk pertanian dari petani ke konsumen melalui pasar, pengiriman barang dari pabrik ke toko retail, penyaluran obat-obatan dari pabrik farmasi ke apotek, penjualan makanan melalui layanan pesanan antar online. Ada yang ingin bertanya? Apa yang akan terjadi bila kita tidak menggunakan jasa distribusi? Konsumen akan kesulitan memperoleh barang yang diinginkan. Dan ada yang ingin bertanya lagi? Apakah kegiatan distribusi selalu berkaitan dengan kendaraan? Ya, karena alat yang digunakan untuk menyalurkan barang atau kendaraan. Dan itulah hasil dari mempresentasikan kami. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk produksi. Itu luar biasa ya. Selanjutnya yang akan melakukan presentasi yaitu kelompok konsumsi. Kepada kelompok konsumsi, ya saudara kalian.
memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, maupun kebutuhan lainnya seperti hiburan dan rekreasi. Mendukung kegiatan produksi, permintaan akan barang dan jasa mendorong produsen untuk terus memproduksi, menyesuaikan upah minuman. Kegiatan konsumsi juga dapat membantu pemerintah dalam menentukan besaran upah minuman pekerja. Ciri-ciri kegiatan konsumsi melibatkan pengeluaran. Konsumsi membutuhkan pengorbanan, baik berupa uang, waktu, maupun tenaga. Mengurangi atau menghabiskan nilai guna. Barang atau jasa yang dikonsumsi akan berkurang atau habis setelah digunakan. Dilakukan oleh konsumen. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contoh kegiatan konsumsi: membeli makanan dan minuman di warung atau restoran, membeli pakaian atau sepatu, menggunakan layanan transportasi umum atau pribadi, membeli alat tulis untuk keperluan sekolah atau kantor, menggunakan internet atau layanan komunikasi lainnya. Sampai ini ada yang mau bertanya? Saya. Apakah kegiatan konsumsi selalu berkaitan dengan makan dan minum? Tidak, ada juga kegiatan konsumsi yang lainnya seperti membeli pakaian, membeli buku, dan menggunakan internet. Ada yang mau bertanya lagi? Saya. Apakah arti dari kata konsumsi? Konsumsi adalah perilaku atau gaya hidup yang cenderung membeli barang secara berlebihan. Yang lain lagi ada? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok konsumsi. Baik. Jadi yang bertanya di kelompok produksi apa pertanyaannya tadi? Coba ulang ya. Ya, yang bertanya di kelompok produksi ini tadi apa saja? Ya, coba baca ulang. Kenapa kegiatan produksi itu penting untuk kita? Kenapa kegiatan produksi itu penting bagi kita ya? Kegiatan produksi itu penting karena merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ya. Jadi 3 komponen kegiatan ini meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi disebut dengan kegiatan ekonomi. Baik, ya, biar lebih semangat ya, ayo. Masih semangat? Masih benar-benar semangat? Ayo, kita
Ulang. Mana semangatmu? Di mana? Coba sekali lagi dan biar lebih semangat lagi. Coba sekali lagi ya. Mana semangatmu? Yang mana? Di mana? Itu tadi presentasi yang dilakukan oleh kelompok kegiatan ekonomi, baik kelompok produksi, distribusi maupun kelompok konsumsi ya. Ayo, yang bisa simpulkan tentang hasil presentasi kegiatan ekonomi ini ada nggak? Ayo, yang bisa simpulkan. Ayo, siapa yang bisa simpulkan tentang kegiatan ekonomi? Kalau gitu kita simpulkan bersama ya. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan apa? Kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi. Sekali lagi, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan. Nah, komponen kegiatan ekonomi ini apa saja? Yang pertama, kegiatan produksi, distribusi, konsumsi yang ketiga. Apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan yang menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan kegiatan distribusi dari produksi ke konsumen. Kegiatan yang menyalurkan barang dari produksi ke konsumsi. Sedangkan konsumsi ini apa yang dilakukan oleh konsumsi? Atau kegiatan yang menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen dan distribusikan oleh distribusi dan digunakan oleh konsumsi. Mana kelompok produksi? Coba angkat tangan. Oke. Oh, tunggu. Mantap ya. Oke. Oke. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok produksi. Nah, kelompok distribusi mana ayo? Bentar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok distribusi. Ya, kelompok konsumsi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok konsumsi. Nah, itu hasil presentasi yang dilakukan oleh kalian ya. Dan di rumah jangan lupa tetap belajar. Belajar tidak hanya di sekolah ya. Ya, belajar di rumah. Boleh menggunakan buku referensi IPS terpadu kelas 7. Juga boleh menggunakan HP dengan
buka HP, Google dan YouTube. Ya, di rumah selain kegiatan belajar apa lagi yang dilakukan untuk dalam hal yaitu kegiatan ekonomi yang kita lakukan apa saja? Membersihkan rumah, apalagi mencuci pakaian apa saja? Mencuci piring, makan, masak. Kalau memasak ini termasuk kegiatan apa? Produksi. Termasuk kegiatan produksi ya? Oke. Kalau mencuci termasuk kegiatan apa? Ayo. Produksi. Apa tadi kegiatan produksi? Ayo, produksi. Ayo, kegiatan produksi apa saja? Memasak. Memasak coba. Memasak termasuk kegiatan produksi kan? Bukan ya? Konsumsi. Tadi kegiatan produksi katanya menghasilkan barang dan jasa. Lalu kegiatan memasak ini termasuk kegiatan konsumsi. Nah, di rumah jangan lupa belajar. Sekali lagi Pak Guru ingatkan, dan tetap belajar. Jangan hanya di sekolah, belajar di rumah boleh. Kalau ada yang tidak paham boleh menanyakan Pak Guru, boleh menggunakan alat media internet, Google, dan juga boleh membuka YouTube. Yuk, masih semangat? Oke. Kita di depan ya. Masih semangat? Mana semangatnya? Masih semangat. Mana semangatnya? Di mana? Oke, tepuk tangan. Baik, satu hal yang perlu Pak Guru basic dulu. Kalian yang bergembira. Ya, berdiri semua, berdiri dulu. Ayo, berdiri dulu.
tangannya ke atas dulu ya, ke atas dulu tarik. Karena kita terlalu capek. Tarik. Ya, oke. Tarik, oke, cepat. Oke, sudah. Selesai dulu. Ini satu pertanyaan dari Pak Guru, duduk kembali ya. Duduk kembali. Nah, satu pertanyaan dari Pak Guru, apa yang kalian suka tentang materi yang kita pelajari tadi? Apa Sergio? Yang kalian suka? Saya silakan. Tentang produksi. Lalu di dalam produksi apa yang kalian suka? Yang lain lagi yang kalian suka tentang materi yang kita pelajari? Nyanyi. Oke, nyanyi ya. Ada nyanyi. Suka nyanyi ya? Oke, suka nyanyi dan nyanyi. Yang lain lagi, yang kalian suka tentang materi yang kita pelajari tadi. Tentang video ya. Tentang video. Boleh. Dan pertanyaan berikutnya, yang tidak ada hal-hal yang tidak kalian suka tentang pembelajaran ini apa? Adakah hal-hal yang tidak kalian suka? Coba. Tidak ada yang. Ayo coba. Coba cek dulu. Apakah ada hal-hal lain yang tidak kalian suka tentang yang harus Pak? Tentang materi yang kita pelajari tentang kegiatan ekonomi ini ya. Ayo. Ayo. Pak Guru, jelaskan harus lebih santai. Penjelasannya harus lebih santai ya. Berarti tadi Pak Guru. Oke. Ada hal lain lagi apa? Jadi ayo. Selain dalam penjelasannya, guru apa lagi? Apa lagi? Tidak ada ya, itu aja. Oke. Baik. Sekarang Pak Guru memberikan tugas rumah ya. Kalian kerjakan rumah tolong ditulis. Nah, kan di depan ada tugas rumah yang harus kalian kerjakan, yaitu jenis kegiatan ekonomi apa yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian ya. Itu ditulis. Ya, ditulis dulu. Ya, tulis dulu ya. Ya, bayar ya. Ya. Jenis kegiatan ekonomi apa yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian ya, atau di daerah kalian.
Jelas? Ya, Pak. Oke. Ya, dan sekarang kita Pak Guru akan memberikan materi yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu tentang perilaku ekonomi. Tentang perilaku ekonomi ya. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan di kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, kita menyanyikan lagu daerah ya. Ikuti sesuai dengan videonya. Oke, tepuk tangan. Baik, sebelum Pak Guru mengakhiri pertemuan kita hari ini, boleh nanti satu-satu maju untuk melakukan kebersamaan ya, langsung keluar. Ya. Dan kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum